Ayo Bung Karno, kami berada di belakang, kami bersama-sama denganmu. Itu sangat nyata sekali bahwa penyair ikut berperan serta dalam kemerdekaan Republik ini. Lalu apa hubungannya? Sahabat sekalian, tinggal menghitung 22 tahun lagi, Indonesia menuju 100 tahun Indonesia merdeka. Kami menganggap saatnya lah para penyair kembali bersuara untuk idealnya Indonesia yang menuju 100 tahun ke depan. Untuk idealnya itu kami berharap teman-teman yang akan tergabung dalam antologi bersama Aku Presiden ini menuliskan apa yang kurang atau apa yang belum dilakukan oleh rezim sebelumnya. Jadi kita berharap buku kita ini nanti adalah semacam catatan-catatan dari para penyair untuk dikerjakan oleh rezim yang akan datang. Menuju 100 tahun Indonesia merdeka. Posisikan diri kita sebagai presiden. Bila kita menjadi presiden, apa yang belum? Apakah itu stunting, gizi buruk, lapangan pekerjaan, lingkungan hidup, atau segala bentuk yang menurut kita belum tulis dalam bentuk puisi. Kumpulan antologi bersama ini nanti kita serahkan ke istana bersama-sama. Di samping itu, daftar isi dari buku ini mulai besok draftnya akan saya kirim di grup untuk dikoreksi bersama, karena saya akan mengajukan kata sambutan dari Presiden Jokowi, lalu kata sambutan dari 3 capres. Kita tidak partisan kepada parpol apapun. Ini murni suara dari teman-teman penyair. Jadi kita bukan berafiliasi pada satu parpol. Jadi isi buku kita ini nanti insya Allah ada dari kata sambut dari presiden, ada juga dari 3 calon presiden. Nanti kita berikan kepada presiden yang akan datang, kepada mereka, dan kepada rezim yang akan datang, kita minta mereka mengundang kita bersama-sama datang ke istana. Aku rasa saatnya lah penyair berbicara untuk negara kita sekarang. Jangan hanya mengundang para artis dangdut, artis musik, tapi kita bersama-sama belum pernah mereka undang secara bersama-sama ya. Ingat itu, secara bersama-sama. Karena kita adalah bagian dari sosial kontrol masyarakat yang ikut berjuang untuk Republik ini. Jadi sekali lagi, isi dari buku kita bersama nanti adalah semacam peringatan kepada rezim yang akan datang. Hai rezim yang akan datang, ini loh stunting, ini loh lapangan pekerjaan, ini loh hukum, ini loh lingkungan hidup, ini loh yang belum dikerjakan atau belum mencapai
hasil yang ideal. Jadi tinggal 22 tahun kita untuk menatap ke depan dengan usia Indonesia 100 tahun. Mudah-mudahan kita masih mengalami Indonesia 100 tahun. Amin. Demikian harapan saya dan demikian juga sekilas pengantar dari saya. Dan saya tahu banget di sini ada Romo, dia antropolog, ada juga Mas Eka Budianta dan yang lain-lainnya. Mari kita samakan persepsi kita, angle kita dari diri kita sendiri menjadi seorang presiden. Demikian dulu Mbak Eva, silakan dilanjut. Ya, terima kasih. Sahabat, sebelum kita melanjutkan dengar pendapat yang lainnya, perlu kita sepakati bahwa seperti yang disampaikan oleh Bang Okta tadi, kita sebagai penyair adalah orang-orang yang begitu getol nantinya sebagai sosial kontrol masyarakat. Nah, dalam hal ini kita sekarang menyoroti masalah yang ada di Indonesia. Kita jadikan diri kita sebagai seorang pemimpin kepala negara, yaitu sebagai presiden. Nah, permasalahan apa yang ada di Indonesia? Nah, itu sekarang kita sepakati, Bang Okta dan sahabat yang lainnya. Apakah kita masih menggunakan pola kita yang biasaan kita di serinya Kirim Baca Indonesia, yaitu dengan tema, dengan bab. Nah, kalau ini masih yang ditawarkan Bang Okta ini masih satu, yaitu permasalahan yang ada di Indonesia. Nah, perlukah ditambah dengan bab yang lain? Ada 2 puisi yang nanti dikirim oleh sahabat. Silakan, mungkin ada pendapat mengenai ini dulu. Sebelumnya ditambahkan Mbak Eva, 1 puisi maksimal 2 halaman. Terima kasih. Untuk babnya terlebih dahulu, ya. Para pengamat bisa melihat, walaupun mereka cenderung tidak berterang untuk melihat bahwa ada kontestasi 2 tahun terakhir. Terputus. Oh, Pak Eka terputus. Mas Eka suaranya dimut. Tadi menanggapi kita atau keluar itu? Ya, sebentar, ada tamu sebentar. Menanggapi itu, Bang Okta, sambil menunggu. Jadi kalau saya usul kita konsentrasi dengan satu tema saja. Aku presiden. Sesuai dengan judulnya, aku presiden. Berarti hanya mengungkapkan permasalahan yang ada di Indonesia. Belum ke harapan ataukah langsung jadi satu, Mas? Dipecah atau langsung jadi satu? Itu kan puisinya 2 ya kemarin ya, nggak salah. Ya. Jadi 2 puisi itu, ya bayangkan saja kita menjadi presiden. Bisa harapan, bisa kritik, bisa saran, bisa masukan, bisa kalau saya benar-benar jadi presiden itu apa yang akan saya lakukan. Ya, misalnya kayak gitu. Saya kira konsentrasi ke itu lebih bagus, itu sesuai dengan tema utamanya aku presiden. Ya, gimana Bang Okta? Ya, artinya Mbak Pepa, teman-teman sekalian, nanti tugas dari panitia yang memilah-milahnya. Biarlah teman-teman aku presiden ini berbicara tentang subtemanya. Misalnya kita wajib mengirim 2 puisi. 1 puisi bicara tentang lingkungan hidup. 1 lagi bicara tentang stunting. Nanti kita pilah-pilah. Biarkan teman-teman penyair menulis apa yang belum. Tapi aku mengendaki kalau bisa jangan saran.
Tapi aku presiden, aku akan melakukan A, B, C, D segala macam. Jangan bersaran, karena eksekutornya adalah dirimu sendiri, gitu loh. Lihatlah stunting di sekian puluh juta kota. Bicarakan gizi buruk di NTT atau di mana. Begitu Mbak Pepa. Oke, berarti begini ya, para penyair mengirimkan 2 karya dengan 2 permasalahan dari sudut, ya, dari kacamata penyair itu sendiri mengenai permasalahan yang ada di Indonesia. Dan di situ ketika kita menghadapkan sebuah permasalahan, berarti ada upaya yang akan dilakukan. Mbak, boleh sebentar. Ya, Romo. Romo, monggo. Ya, jadi jangan pakai istilah permasalahan, tapi objek tulisan kita. Objek tulisan kita. Sudah benar tadi Mas Heru. Misalnya Mas Okta itu jadi presiden, apa yang akan dia lakukan? Mbak Seva mau jadi presiden, apa yang mau dilakukan? Saya jadi presiden, apa yang mau saya lakukan? Jadi tidak perlu misalnya, oh masalahnya ini enggak. Tapi if you be, ya Bang ya. Ya, if you be a president, what you do? Itu saja. Ketika Anda jadi presiden, apa yang akan Anda lakukan? Itu aja. Itu bisa bicara politik. Ketika Anda jadi presiden, Anda berbicara ekonomi, Anda berbicara lingkungan hidup, Anda berbicara tentang pertanian, kelautan, dan sebagainya. Jadi, saya pikir itu saja. Ya, terima kasih. Terima kasih Romo. Nah, ini sudah jelas ya. Sudah jelas, nanti yang kita bicarakan adalah ketika kita menjadi presiden, apa yang akan kita lakukan dengan situasi yang ada ini, begitu ya. 2 puisi. Nah, masing-masing puisinya adalah 2 karya. Masing-masing puisi paling banyak 2 lembar. Nah, ini harus dihitung juga Bang Okta. Kan ada 100 masing-masing 2 lembar, ada 2 karya 4 lembar, ada 400 lembar sendiri. Kalau misalkan 100 peserta, begitu Bang. Halo? Iya. Ya, saya jawab Mbak Pepa, enggak masalah. Yang jelas ini adalah bakti kita sebagai anak negeri. Ya, nanti kalau masalah swadayanya kita hitung nanti. Kita hitung, lalu di samping itu menyambung apa yang kata Romo tadi, kalau mau ada sedikit butuh data, silakan mungkin diklik di Badan Statistik. Ya, misalnya kalau perlu data ilmiah mungkin stunting itu berapa yang ini di sebuah kota bisa. Lingkungan hidup itu rusak berapa ribu hektar atau berpuluh hektar. Atau pertanian. Pakai data statistik 2023. Pakai. Kalau kita memang jadi data kita itu, kritik kita itu konkret. Demikian Mbak Peva. Ya, oke. Jadi kita memberikan kado untuk pesta demokrasi ini menuju Indonesia emas, begitu ya sahabat ya. Kita memberikan kado istimewa, harapan terbesarnya pada momen Indonesia emas nanti, Indonesia sudah berubah menjadi bukan hanya sekedar negara yang besar dari segi jumlah penduduk, dari segi luas wilayah, tetapi semuanya menjadi negara yang benar-benar bisa dipertaruhkan. Karena semua permasalahan ini bisa, kalau kita mengatakan semua ini nonsen ya, sebagian besar permasalahan ini bisa terjawab, begitu. Semoga harapan kita. Nah, sekarang kita merencanakan pengumpulannya, Bang. Ini sebenarnya kita sok sibuk sendiri-sendiri ini. Terakhir pengumpulan kapan nih? Yang lainnya kapan? Kita akan
Aku biasa mulai bekerja dari terbit. Ini buku kita terbit tanggal 10 Februari. Terbitnya ya. Terbit 10 Berarti kita ada Februari waktu Desember. atau 10 launchingnya Februari. ya 10 Februari sebelum pencoblosan. 10 Pencoblosan Februari itu ya, berarti 1 11. Februari sudah mulai naik cetak ini. ya, enggak, sudah terbit. Sudah 1 Februarinya. Oh ya, proses percetakan itu kita anggap dengan kurasi segala macamnya itu pertengahan Desember. Januari. Oh, Pertengahan Januari. Pertengahan Januari kita tutup pengiriman. Oke, berarti terakhir pengumpulan kita sepakati pertengahan Januari, kita ambil tanggalnya. Pertengahan Januari 10 atau 15 Januari? Kita kasih di 10 lah, kalau nanti gimana kita bisa mundur ke 15. Januari ya, kita sepakati. Ya. Oke. Berarti masa kurasi itu rentang itu sudah di atas tanggal 10 sampai 30 sampai akhir Januari, kemudian naik cetak. Februarinya sudah oke. Oke, berarti kita sepakati 10 Januari ini tanggal 16 November. Masih ada waktu lah untuk mulai mencari data-data dan mulai menganalisa gitu ya sahabat ya. Nah, ini sudah mulai ketemu tanggal terakhir. Nah, ini kita lepas begitu saja apa kita perwakilan seperti biasanya Bang, per daerah Bang? Oh, karena ini adalah suara Indonesia, tetap kita utamakan perwakilan dari 38 provinsi. 38 provinsi. Iya, jadi paling tidak kita upayakan setiap daerah itu ada para penyairnya yang berbicara, begitu ya. Ya. Nah, ini menjadi kekuatan kita ini sahabat nanti. Kalau misalkan di masing-masing daerah itu ada orang-orang yang berbicara, ini sudah mewakili berbagai daerah, perwakilan daerah yang ada di Indonesia. Baik. Nah, sekarang sudah ketemu Bang mengenai planning acara kita sampai masa penerbitan, dan itu nanti akan langsunglah dilanjut. Nah, untuk pengiriman karya, ini yang kemarin itu maunya dari yang Bang Naskah itu, sahabat itu kirim naskahnya itu lewat Google Form. Jadi nanti kirim karya sekaligus bukti transfer gitu itu sudah langsung datanya itu masuk gitu. Tetapi ada beberapa yang juga masih mungkin yang pakai HP ya atau males buka laptop, jadi agak kesulitan begitu ceritanya Mas Heru yang pakai Google Form. Oleh karena itu, karena adanya kesulitan-kesulitan tersebut, bisa sahabat mengirim lewat email. Ketika sahabat klik Google Form tersebut, di situ kan ada email yang tertera, bisa kirim lewat email itu, atau kami permudah kembali, sahabat bisa japri ke saya, atau langsung ke Beli yang bagian naskah ini, untuk kirim file naskah. Tetapi jangan berupa file seperti biasanya. Jadi nanti tidak terkocar-kacir antara data, karya, dan foto. Itu jadikan satu. Begitu ya. Jadi sahabat tidak usah bingung kirim kemana karyanya. Bisa lewat Google Form tersebut, bisa lewat email yang tertera di Google Form tersebut, atau japri kami naskahnya. Jadi nanti Bang Hermawan, naskah itu nanti akan kita kumpulkan, Bang Hermawan dan Pak Andi bisa langsung melihat nanti karya teman-teman untuk mulai dikurasi, gitu Bang. Nanti akan kami kumpulkan di link, satu link nanti. Seperti itu, sahabat ya, untuk ketentuan kirim naskahnya. Nah, sekarang kita mulai bergulir nih, kita mulai diskusi ini mulai permasalahan yang kita hadapi. Silakan ini Bang Okta aja deh. Monggo Bang. Iya, itu kan banyak. Silakan tanya, ada Mas Eka selalu
saya informasikan Mas Eka Budianta termasuk orang yang sangat mengapresiasi kegiatan ini sehingga dia ikut mempromosikan ini kepada teman-teman. Bahkan katanya sudah banyak teman-teman yang bertanya. Mungkin Mas Eka kira-kira apa yang perlu diperjelas kepada teman-teman Mas Eka atau apa yang perlu diinfokan kepada teman-teman di grup ini dalam Zoom ini. Silakan Mas Eka. Mas Eka. Iya, jadi ada 14 orang sih yang berpartisipasi. Itu Pak Samsudin sudah hadir ini. Oke, mungkin sambil jalan bisa ini nanti Bang ya. Ya. Bisa tanya jawab, bisa japri saya langsung. Ya. Jadi sahabat begini, ada apa dengan Indonesia? Tentang kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Indonesia. Baik itu politik luar negerinya, baik itu politik dalam negerinya, kan begitu ya Bang? Nah, itu mungkin yang bisa menjadi pemicu kita malam ini, kita berdiskusi. Silakan Bang Hermawan dulu deh. Ayo Bang, silakan Bang. Berikan pandangan yang agak langsung menanjak gitu Bang. Penangkap maling kundan. Monggo Bang An. Halo Padang. Macet kayaknya Bang Hermawan. Oke. Jadi belum memenuhi imbauan saya itu untuk beli HP yang sekaligus ada sinyalnya. Itu aku lihat. Ndut aku lihat tuh. Oke, masih macet. Nah, kita menuju yang tidak macet dulu deh. Yang lost ini. Romo, monggo Romo. Pendapatnya Romo. Nah. Belum dibuka itu mic-nya. Belum dibuka mic-nya Romo. Ya. Oke. Silakan Romo. Masing-masing penyair bisa mengungkapkan apa yang dia ingin lakukan kalau dia jadi presiden. Yes. Saya pikir itu sudah sangat realistis kan. Jadi kita nggak usah bicara soal policy yang selama ini dilakukan oleh pemerintah. Ya. Nah, bagaimana Anda sebagai presiden, apa yang akan Anda lakukan untuk kemakmuran bangsa dan rakyat ini? Itu saja saya pikir. Nah, itu kode yang harus kita sampaikan kepada semua penyair bahwa Anda sekarang berbicara kalau Anda jadi presiden, apa yang akan Anda lakukan? Jadi isinya terserah, namanya mau jadi presiden, sehingga nanti di dalam itu tidak akan menyinggung misalnya nama seseorang, partai, atau golongan, tapi bagaimana seseorang ketika dia jadi presiden, apa yang dia akan lakukan untuk kemakmuran bangsa dan rakyat Indonesia. Mungkin itu Mbak Seva. Ya. Mbak Viva Romo. Mbak Seva. Romo. Oke, monggo Bang An, monggo Bang. Ya, itu udah benar sekali. Klik dulu Bang, masih warna merah itu mic-nya. Oke. Lagi di kebun ini jadi sinyalnya saya udah pasang dua-dua tapi satu mati, satu itu. Satu hidup, satu mati, itu sinyal harus dimati. Di tengah kebun sawit saya ini jadi. Oh, masih mending lah masih. Sawit ya. Kalau saya masih komit dengan yang lama. Satu puisi 2 halaman, jadi paling banyak 2 puisi, kan berarti 4 halaman ya. Itu komitmen lamanya. Kemudian ya kalau soal tema itu kan sudah jadi presiden.
apa yang dikatakan Romo. Akhirnya kita kumpulkan, saya menunggu kumpulan aja lagi. Kalau saya udah ada 1,5 puisi saya gitu, 1,5. Tinggal nunggu aja lagi. Ini ada teman yang baru ini kayak Bambang, si Endut. Nah, ada nak Iya. masukkan atau ada ide? Siapa tahu kita bisa diskusi. Iya. Ini Pak Kalau Bambang, ini bisa, saya ingin dengar pendapatnya. Pak Bambang, monggo Pak Bambang. Halo Pak Bambang. Pak De Bambang itu kemana ya? Ditinggal kemana ini Pak Bambang ini? Tetangganya itu ini lagi bicara. Ini Pak Sam. Oke. Ya. Ya, Bang Mulyadi, silakan Bang, berikan pendapatnya Bang. Kita bincang-bincang mengalir saja ya malam ini sahabat ya. Ya, Untuk membuka cakrawala pemikiran. Monggo. Monggo Bang. Ya, kalau tadi kata Bang Okta, data tadi ya, data itu sekedar untuk stimulus saja ya. Jadi istilahnya kalau bahasa puisi kan tentunya nggak mungkin bahasa statistik kan. Ya, tapi yang dimaksud Bang Okta mungkin data lapangan ya, data lapangan situasi yang mungkin bisa jadi ide atau bahan ya perenungan. betul sekali. Ya, jadi, nah mungkin Bang Ota bagus juga kalau bisa jadi data pemicu itu ditampilkan dari panitia misalnya lewat apa artikel, mungkin jurnal yang kira-kira menarik gitu ya. Sekedar bacaan lah, kira-kira bahan bacaan. Ya misalnya saja Bung Jamal, setelah dapat angkanya bisa kita mainkan dengan kata Iya. 126 juta perut buncit menghadap ke langit misalnya. Betul. Tapi iya. angka itu konkret gitu loh. Ya. Ya, dan data kan banyak ya, seperti Bang Martin misalnya data antropologis kan, atau data sosiologis, angka-angka terkait dengan konflik misalnya sebagai contoh. Nah, itu mungkin juga dari panitia boleh juga untuk share ya, kalaupun itu bukan tidak memicu paling nggak jadi bahan pengetahuan lah kan. Ya. Itu satu usul saya. Yang kedua, mungkin saya usul di awal langsung dibuat estimasi pendanaan. Jadi sudah ada perkiraan pendanaan, misalnya buku diperkirakan berapa halaman, estimasi saja. Lalu cetaknya berapa, nggak usah per orang, jangan dibilang bahwa per orang harus bayar sekian, enggak. Gambaran dananya dulu. Nah, lalu kemudian tentu saja ada keterangan bahwa pekerjaan kita ini adalah gotong royong. Untuk ini Bang Okta, jadi belakangan ini memang ada banyak juga sesama penyair sebenarnya, sesama penyair agak sedikit ya dalam tanda kutip mulai kayaknya berprasangka buruk gitu dengan antologi bersama. Kok kita diminta ngirim puisi tapi kok diminta bayaran? Ini kan cara berpikir ya, kita tidak menyalahkan ya. Kalau aku sih berpikirnya emang gotong royong ya begitu gitu loh. Emang ada penerbit mainstream mau menerbitkan buku puisi. Nah itu kan persoalannya kan di sana kan. Kalau ada ayo terbitkan aja sendiri. Mau nggak tuh Gramedia gitu. Gitu. Kalau Gramedia kan nanya, kamu siapa? Ya. Nah itu artinya, tapi kita oke lah, itu kita anggap aja sebagai satu otokritik sesama penyair. Nah dalam konteks kita, barangkali bagus juga dibuat estimasi pendanaan. Jadi kira-kira tadi misalnya buku kita akan cetak berapa, satu buku diperkirakan berapa, sehingga totalnya ketahuan. Nah nanti terakhir kan akan ada penghitungan konkret sesuai puisi yang masuk dan yang lolos kurasi. Karena nanti kita juga harus mengkurasi juga kan, mau tidak mau jangan sampai tidak berarti semua bisa ngirim dan bisa lolos.
supaya nanti hasilnya juga bagus kan, mau dibaca presiden kan. Ya, ya. Ya itu aja saran saya, Bang Okta, Mbak Pip, Mas Heru, Bang Martin dan teman-teman. Oke, langsung saya jawab. Mas Mulyadi, ini adalah produksi ke-11 Taman Inspirasi Sastra Indonesia. Taman Inspirasi Sastra Indonesia selalu menerbitkan buku di momen-momen tertentu. Jadi memang Taman Inspirasi Sastra Indonesia sebagai komunitas selalu menerbitkan sesuatu antologi bersama itu lewat swadaya bersama. Jadi memang alhamdulillah selama ini tidak ada yang komplain karena kita memang orientasinya bukan profit. Seperti sekarang buku kita ini kami estimasi 450 halaman ketebalannya. 450 halaman. 450 halaman itu kita kalkulasi sementara ini maksimal 100.000 per X. 100.000 per X. Murah banget. Itulah karena orientasi kita bukan profit. Ini bukan, itulah yang membedakan Taman Inspirasi Sastra Indonesia, maaf, dengan komunitas lainnya. Kita memang kalau kita mengatakan diri kita, Pak Mulyadi, kita prajurit sastra. Itu yang lagi lagi ngangguk-ngangguk itu namanya Heru Marwata, dia dosen. Dia nggak akan cari duit di sini. Itu loh. Siapa itu tahu beri Bang Okta. Yang justru dia mengeluarkan duit. Itu yang jadi moderator yang ketawa. Ini guru. Dia bukan pengangguran, gitu loh. Jadi sekali lagi antologi bersama kita ini tujuannya bukan mencari profit oriented atau laba kepada orang-orang. Tidak. Tidak. Semuanya kita sudah diberikan rezekinya oleh Allah. Jadi tidak, memang ada dari situ sedikit. Itu yang sedikit itu kita berikan, beli pulsa buat teman-teman seperti Mbak Peva 3 bulan mengurus ini. Misalnya ada kelebihan 500, saya kasih 500. Begitu juga dengan saya. Metode kita selalu transparan. Ini nih setelah semua selesai, ada kelebihan sedikit. Yuk, berapa panitia? Bagi ke panitia. Jadi sekali lagi tidak untuk hidup teman-teman. Itu dulu kita garis bawahi, Mas Mulyadi. Bagaimana kira-kira, Mas? Ya, setuju saya, Bang Okta. Memang yang tadi saya ceritakan di grup lain ya, di grup lain. Memang itu pun ungkapan orang, jadi ungkapan 1-2 orang lah gitu, yang agak sentimen gitu. Cuma ya kalau saya sih berpikir ya tadi, kalau saya berpikir ya kalau nggak gotong royong gini kita nggak bisa bangkit gitu. Memang ini prajurit kan memang harus merangkak dari bawah. Iya. Harus satu barisan, nggak bisa sendiri-sendiri. Penyair nggak bisa egois sendiri-sendiri. Kalau bisa sendiri-sendiri ya monggo gitu. Ya artinya TC memang udah punya style sendiri ya. Jadi kira-kira saya kira memang sejak awal kita sudah saya pun sudah merasakan ada transparansi itu. Nah, grup-grup lain juga yang sudah saya ikuti antologi bersama ya sama aja gitu. Bahkan
ada yang beli 2, 3, tidak masalah, itu juga bagus gitu. Jadi minimal 1 gitu. Ya itu Bang Ya. Okta. Cuma mungkin untuk estimasi dana itu juga biar supaya nanti teman-teman yang peserta juga bisa mendapat gambaran gitu. 1 eksemplar misalnya 100, kita mau nyetak berapa sehingga total berapa gitu. Ya, saya kira itu sekedar gambaran aja buat teman-teman. Ya, gitu Bang Okta, Mbak Rit. Ya, terima kasih Bang Mulyadi ya. Jadi ya memang kita sepakat bahwa kegiatan ini kita gotong bareng. Begitu ya sahabat ya. Kita kembali ke permasalahan semula. Andai kita seorang presiden. Di sini ada Pak Samsudin sudah hadir. Tapi masih tutup jendela ini Pak Samsudin. Assalamualaikum Pak Sam. Pak Sam, dengar suara saya Pak Sam. Jangan-jangan tolnya Padahal sebelahan kan rumahnya Mbak Viva. Rumah Pak Sam itu kan di sebelah Mbak Viva tuh itu, Banyuwangi. Kalau yang di tempat kerja hampir dekat lah. Tapi kalau di kampung ini jauh. Oke, ini kemana orang-orang ini? Pak Eka, Bang Dut, mana suaranya Bang Dut? Ya, Moga, ya, Bang. ya. Oke, Ya. Kalau masukan dari saya sebenarnya kalau mengenai isinya dibebaskan saja. Oke. Terserah dari mana perspektif dari si penulisnya saja atau penyairnya saja. Ya. Barangkali nanti kalau mau dikelompokkan para kurator lah yang mengelompokkan barangkali. Ya. Mau kemananya barangkali seperti itu. Karena kalau kita ditentukan tema juga jangan-jangan nanti semuanya temanya sama semua gitu. Ya. Ini menjadi monoton juga gitu kan. Barangkali itu saja barangkali ininya. Jadi yang penting 2 itu mungkin bisa berbeda, mungkin juga bisa sama seperti itu. Tergantung inspirasinya kita kadang-kadang kan lagi moodnya ke sana, ya fokusnya ke sana semua seperti itu gitu. Gitu. Barangkali itu saja yang masukan dari saya. Kemudian kalau mengenai masalah biaya, kalau gotong royong sih rasanya berapapun kalau gotong royong kan sama, tidak ada perbedaan. Tidak ada si A lebih besar, si B lebih kecil gitu. Tidak ada, artinya kan semuanya merata saja. Barangkali itu Pak Ota. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Ahadiat ya. Ya Pak Pipa. Oke, jadi nanti Bang Hermawan mulai besok ini bisa mulai melepas berbagai isu yang ada di Indonesia untuk memantik teman-teman ini mengenai Indonesia. Harapan-harapannya seperti apa? Ya. Yang diusulkan oleh teman-teman tadi mulai dilepas, itu mungkin ada berita-berita, jurnal-jurnal mengenai hal inilah. Yang lain? Bang Hermawan sudah bisa mulai kurasi. Bang Elaser. Monggo Mas. Bang Okta. Ya. Kemarin itu ada yang bertanya ke saya, Mas, saya sudah kirim puisi, bahkan sudah transfer. Nanti kalau puisi saya nggak lolos gimana? Oke, insya Allah teman-teman sampai hari ini TC menggabungkan teman-teman, ya maaf kalau ada sedikit perbedaan, penyair yang sudah senior sama yang belum. Kita gabungkan jadi satu karena memang kita berharap semua kita jalan bareng. Ini hanya masalah jam terbang. Nah, buat teman yang tadi mengirim, nanti kurator akan mengkurasi secepat mungkin. Ada satu yang memang sudah, Mbak
PEPA, langsung kirim, lihat di mana kekurangannya. Kalau ada kekurangannya beritahu supaya diperbaiki. Kalau tidak aman. Tapi yang jelas persentasenya semua kita mari bergandengan tangan bersama-sama menuju 100 tahun Indonesia merdeka. Ya, jadi seperti sebelumnya ya Mas Heru ya, mungkin ada puisi yang kurang pas begitu nanti masuk ke meja kurator kan. Pak Andi Marus kalau yang dulu itu kan langsung connect beliau, langsung memberikan informasi, memberikan arahan ke teman-teman. Ini begitupun dengan yang ini, nanti seperti itu. Dan nanti bisa langsung berkomunikasi dengan para kuratornya. Di sini ada 2 orang, ada Bang Hermawan dan ada Pak Andi Marus. Yang kebetulan yang hadir malam ini Bang Hermawan. Pak Andi Marus ini masih belum bisa gabung dengan kita. Begitu nggih, Mas Heru nggih? Oke, yang lain monggo. Ini ada Ibu-ibu Purwobinga, Bu Kepala Sekolah ini. Selamat malam. Ya Mbak Viva, selamat malam. Assalamualaikum semuanya. Monggo Bu. Ya, senang sekali bisa ikut bergabung di Zoom ini. Sebenarnya udah agak ngantuk ini, tapi kok sepertinya menarik sekali untuk ikut mendengarkan info-info dari para pakar di sini. Kalau menurut saya sih karena saya ini termasuk penulis pemula ya ikut saja apa yang disampaikan oleh para senior gitu Mbak. Masalah biaya gotong royong juga bagi saya itu udah hal yang wajar. Terus untuk tema juga ya gimana ya, suka-suka aja kalau misalnya tema itu dibebaskan. Yang penting intinya puisi itu berkonten tentang aku presiden gitu aja. Oke, terima kasih. Ya. Oke, terima kasih. Silakan mulai besok mencari pangsi. Ya, mungkin kan karena saya itu basicnya di pendidikan dasar di daerah pelosok ya, mungkin kalau aku jadi presiden ya akan menyuarakan kondisi yang ada di pelosok desa, termasuk pendidikan anak-anak di daerah pegunungan ini, Mbak. Iya. Iya. Nanti dibalik Bunda, bisa dikotakan, masalah pendidikan pun kan, iya Mas Heru. Masalah pendidikan pun kan sangat kompleks kan, iya kan? Iya. Nah, contohnya begini, kita hidup di dunia teknologi, era digitalisasi. Semua dituntut ke arah ke sana, Mas Heru. Ya, ini mungkin para dosen harus tahu kondisi ini di lapangan ya. Anak-anak tingkat dasar itu sudah diarahkan ke sana. Kita berlomba-lomba menjadikan sekolah kita itu sekolah yang dengan berbasis kurikulum teknologi, berbasis teknologi seperti itu. Jadi anak-anak dengan gawainya ini sudah sangat biasa, Mas. Nah, begitu. Akhirnya kita manfaatkan. Kalau saya pribadi sebagai guru, saya memanfaatkan itu. Tetapi ini juga bukan kondisi yang paling tepat juga sebenarnya. Saya mendapati ini ketika salah satu murid saya itu kecelakaan. Kemudian ibunya yang ini kebetulan guru juga, teman saya ke sana di rumah sakit. Dia bercerita, Mbak, anak saya ini masih tahap perawatan saraf matanya. Itu karena apa? Ternyata dari gawai, begitu loh Bu. Betapa banyak anak-anak yang terkena kondisi ini, masalah-masalah seperti ini. Jadi ibaratnya kita ada di ambang jurang. Apa istilahnya itu Bunda? Kalau enggak makan buah si malakama ya kata Bang Hermawan, enggak dimakan salah, dimakan pun salah. Nah begitu. Itu mungkin juga
permasalahan nggih Mas nggih. Monggo ditanggapi, Mas Heru diam saja. Ini sebenarnya sudah saya. hasil. Pak Eka. Wah, Pak Eka tidak ada suara. Bang Eliaser. Halo Bang Eliaser. Halo Mbak Nur. Nggih, monggo Mbak. Nah, ini Mbak Lucy. Iya. Izin ya Mbak Nur sama Mas Heru, Romo, Bang Okta dan teman-teman juga. Lucy setuju dengan tadi yang disampaikan Romo tadi, yang intinya adalah bagaimana kita penyair menempatkan diri kita sebagai seorang presiden lah gitu ya. Kemudian untuk tadi yang Mbak Nur sampaikan, puisi yang harus kita kirim itu 2 buah puisi. Dengan 1 puisi maksimal 2 halaman, seperti itu ya. Oke. Ya, oke. Saya sudah setuju dengan ketentuan itu, dan masalah pembiayaannya seperti yang kemarin-kemarin juga kita aja begitu, kalau misalnya nanti ketentuannya berapa biayanya. Oke. Nah, terkait dengan batas waktu pengiriman puisinya itu nanti Mbak Nur nanti diinfokan lagi ya di grup. Ya. Dan sekaligus nih, sekaligus nih karena Maluku Utara kalau jam segini kan udah jam 10 lebih nih. Gitu. Boleh nggak Lucy pamit dulu ya? Nggak nanti boleh mengikuti. Nggak boleh. Baik, baru jam 10 kok sudah hadir meskipun di sangat malam ini. Ini Bang Kasman Prabowo baru masuk ini kayaknya ini Bang Kasman. Monggo Bang memberikan pendapatnya Bang. Wah, ini ada Pak Kepala juga, Pak Kepala Kemenak hadir. Bang Kasman dulu, monggo Bang Kasman. Pak Sam juga sudah muncul dengan wajah. Pak Kasman, Pak Herman. Pak Kasman ini masih terkendala sinyal ini kayaknya. Ini ya. Ya, Assalamualaikum Pak Kepala, Pak Herman. Ya mungkin masih menyimak beliau. Nggih, biar menyimak dulu Pak Kepala. Ini biar Pak Sam dulu memberikan tanggapan. Monggo Pak Sam. Pak Sam tutup pintu lagi. Monggo Pak Sam. Sebuah lagu dulu Pak Sam. Iya, tadi sebetulnya sudah banyak disampaikan tadi, dan saya kira sangat masuk akal semua yang disampaikan. Gitu. Saya sih sebetulnya pada kesempatan ini pengen pamer Mas Heru. Bahwa saya sudah membuat puisi itu. Wah. Ya berarti langsung saja Mari Pak Sam. Dibaca Pak Sam. Dibuka pintunya, Bang Hermawan, kurator kita. Baca langsung dikurasi ini, Pak Herman. Tapi ya masih masih sedikit acak adul. Judulnya Kereta Makan Super Cepat. Kereta makan super cepat. Kau pasti merasa hari ini mengalir cepat sangat. Tapi lupakan saja sejenak. Luangkan waktu sedikit saja, Tuan Presiden.
kita tenggelamkan diri dalam nikmat secangkir kopi, dalam peluk sejuk udara istana, merayakan detik-detik terakhirmu di istana negara. Lihat rusa-rusa itu, pintaku. Mereka melintas begitu saja, ringan langkah kakinya, melangkah tak tampak beban gelayutan di jenjang lehernya. Kuharap kau seperti rusa-rusa istana itu, menyerahkan stempel negara kepadaku dalam bungkus sulaman senyum paling indah. Lemparkan risau dari jendela pikiran jumutmu, Tuan Presiden. Pasti akan kulanjut proyek jalan tolmu. Tapi maaf, aku hanya akan mengubah arah tujunya. Bila markah tolmu menuju tempat usaha orang-orang berada, tol baruku berujung ke halaman hati orang-orang melarat. Mereka terjerembab dalam buai angin surga yang kencang embusannya setiap pesta demokrasi tiba. Mereka setia menunggu kau lunaskan janjimu, Tuan. Maaf, Tuan Presiden, kupastikan kereta cepat Jakarta-Bandung akan menjadi kereta terakhir. Karena sesungguhnya negeri ini butuh kereta makan super cepat menuju lambung kosong warga bangsa. Begitu Mas Heru. Wah, Bang Okta gimana ini? Mas Herman. langsung lolos. Yes. Ayo kita Mas Herman ini. berikan wewenang ke kuratornya. Bang Hermawan, monggo Bang. Ya lumayan lah orang timur, mungkin ya kalau saya langsung aja ceplas ya. Dia kan iri lihat Bandung dapat kereta cepat aja, maksudnya inilah kereta terakhir itu aja. Mantap lah. Wah. Kasihan diberhentikan kereta cepat. Tapi benar kok itu, yang diperlukan segera itu adalah kereta makan cepat. Oke, ini semacam isinya jelas. Halo? Ya. Ya. Terus. Isinya Bung Sam jelas, pesannya jelas. Ini semacam kalau kita realisasikan serah terima dari presiden terdahulu ke presiden yang akan datang ditempatkan dirinya Samsudin. Sorry, lu udah bikin ini, tapi besok gua nggak akan bikin itu. Oke, jadi programnya jelas, gitu loh. Dia ada. Kalau dia akan menjadi presiden, sorry ini nggak gua lanjutin ini. Jadi ya bisa diterima, gitu loh. Dia mengambil sisi apa namanya? Karena kalau dia bicara tentang apa? Transportasi mungkin. Jadi mungkin ini bisa kita tempatkan kepada bicara tentang transportasi yang perlu dan tidak perlu. Begitu. Siap. Ya, dilanjut. Sepertinya macet ini punya Pak Sam ini. Gambarnya udah berubah. Oke, Bang Hirmawan, silakan ditanggapi lagi, Bang. Udah itu. Oh, kalau udah. banyak nanti iklannya cluster ke Yang lainnya kita ingin juga dengar, mungkin ada yang juga sudah jadi nih. Kita diskusikan ini sekalian. Saya belum jadi, tapi setengah jadi. Wah, monggo Pak Kepala. Boleh coba? Oh, boleh. Buat presiden terpilih, jujurlah bertutur, bijaklah bertindak. Wahai presiden terpilih,
di balik bukit kekuasaan yang menjulang, membentang harapan menjelang. Rubahlah tangisan jadi senyuman indah memikat. Nyalakan setiap jalan kebaikan. Jangan biarkan kekecewaan menerpa berulang. Ukirlah jembatan cinta agar kepedulian menjadi nyata. Pak Presiden, damai jangan sekedar lipstick. Cinta jangan sekedar akrobatik. Sejahtera jangan sekedar taktik. Bangunlah masa depan bangsa. Tegakkan keadilan. Ibu Pertiwi menunggu kehadiranmu menggapai bintang di langit. Wahai Pak Presiden, di pundakmu dipikul sejuta harapan anak bangsa. Jangan sia-siakan. Berlakulah adil. Buang perangai tercela. Di negeri ribuan pulau ini, air kehidupan jangan dirubah jadi racun. Tegakkan pohon kebenaran. Berpihaklah pada semesta yang dengannya kamu diuji dan diminta pertanggungjawaban. Tanganmu kesejahteraan rakyat kau genggam. Di lidahmu ditunggu rasa kata agar selamat negeri ke puncak harapan. Pak Presiden, jujurlah bertutur, bijaklah bertindak. Tanjung Pinang 10 November 2023. Dan main drama. Karena mau ditujukan kepada tiga-tiganya itu siapapun yang jadi kan. Interupsi. Siap. Ya, Pak Herman Jarudin. Siap. Ini maaf beribu maaf. Ya. Karyanya bagus. Cuman ini angle-nya bukan dari orang lain. Bukan angle bukan Pak Herman. Iya, siap. Ini angle-nya jika Pak Herman sebagai presiden, ya, apa yang akan Pak Herman lakukan? Itu angle-nya, Pak. Jadi bukan Pak Herman bicara calon presiden yang lainnya. Bukan. Oh gitu. Bukan. Siap. Kalau Pak Herman jadi presiden, lihatlah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, apa yang menurut Pak Herman belum dikerjakan atau belum sama sekali, tapi ada yang belum lihat. Kalau bahasa saya kan tadi ada ekonomi, ada politik, ada gizi buruk, ada hukum, ada apa. Objeknya aja cari dan atau bisa dimulai. Namaku Herman Zarudin. Umurku sekian, ini itu. Aku bersumpah ketika aku akan menjadi presiden akan membuat A, B, C, D. Yang ini, yang itu. Bisa saja begitu bersumpah. Bisa aja misalnya gitu. Dan itu maksimal 2 halaman gitu loh. 2 halaman. Maksimal 2 halaman. Jadi aku nggak tahu ini. Masalahnya Pak Herman orang PNS sekarang, lepaskan itu. Itu dia. Lepaskan itu. Jadilah manusia Indonesia yang bersumbangsi. Idealnya Indonesia itu di pendidikan seperti apa, di tempat lain seperti apa. Ambil dua objek lalu bicarakan. Mungkin saya bisa kasih contoh mungkin. Ya, silakan Romo. Ya. Jika aku presiden, akan kubangun jembatan antar pulau. Akan kusekolahkan anak-anak miskin tanpa bayaran. Misalnya begitu. Jadi
aku sebagai presiden, apa yang aku akan lakukan? Sehingga dari harapan kita melalui buku antologi ini kan, para presiden membaca, oh ini, si A kalau jadi presiden, rupanya dia ingin lakukan ini. Si B kalau jadi presiden, dia akan lakukan ini. Si U yang berasal dari Maluku sana, kalau dia jadi presiden, ini yang dia lakukan. Si S yang datang dari Sumatera Barat sana, kalau dia jadi presiden, ini akan dilakukan. Nah, kita harap apa yang ketika Anda semua jadi presiden, apa yang Anda akan lakukan, apa yang akan Anda bangun, apa yang akan jadi kebijakan Anda, itu bisa dibaca dan bisa menjadi masukan minimal. Para presiden yang berikut itu bisa melihat rakyatnya kalau jadi presiden inginnya begini-begini. Diadopsilah itu. Kita berharap para presiden akan mengadopsi semua apa yang akan Anda lakukan kalau Anda jadi presiden. Nah, kira-kira begitu Bapak-bapak, Ibu-ibu. Terima kasih. Saya baiki. Coba satu lagi boleh? Boleh. Hilangkan pegawai negeri. Hilangkan pegawai negerinya. Ini kan boleh. masukan. Sampai 2 kok maksimal Pak. Jadi boleh Pak ya, Mas. Yang satu salah nanti dibaiki. Terima kasih Pak Heru waktunya. Jika aku presiden, takkan kubiarkan rakyat tersiksa batin, menghibah dan terhina, mengamen di negeri sendiri. Jika aku presiden, tak kubiarkan pencuri berkeliaran di negeri bahari ini. Tak kubiarkan bibir pantai kehidupan tergerus ombak keserakahan. Jika aku presiden, tak kubiarkan daratan yang bak emas permata mutu manikam tergadai pada segelintir oligarki yang tak peduli. Jika aku presiden, tak kubiarkan pelaut tertindas. Mereka berhak mendapat hasil yang patut. Takkan kubiarkan mereka bertekuk lutut pada tengkulak penghisap darah yang membuat semput. Jika aku presiden, kan kujaga pulau agar rakyat tak sengsara dan galau. Tak kubiarkan obor penjajah menyala di bumi pertiwi. Itu yang satu lagi. Ada saran? Saya tertarik. Oke. Masuk Pak Eko. Iya, saya tertarik ini. Pak Herman, kita saling sharing ya. Artinya begini. Satu puisi adalah satu deskripsi tentang satu permasalahan. Jadi, maaf saya sedikit kasih contoh. Di sini tadi Samsudin Adlawi dia ngomong tentang transportasi. Ini Pak Herman mau ngomong tentang apa? Mau ngomong tentang maritim kah? Atau mau ngomong apa? Jangan semuanya diinin Pak. Jadi nanti satu-satu ya. Nanti presidennya bertanya, ini Pak Herman maunya apa? Gitu loh. Cari satu objek. Ya itu artinya cari satu objek. Cari satu objek. Misalnya kan seperti saya bilang tadi, gizi buruk Pak. 124 perut buncit menganga ke langit menunggu suapan dari ilahi. Aku seandainya aku akan menjadi presiden, aku suapi mulutmu misalnya. Jadi jelas satu masalah yang kita bahas. Jadi jelas tadi Samsudin masuk kepada transportasi. Lalu misalnya lapangan pekerjaan, berpuluh juta derap langkah kaki berjalan tak menentu di lapangan tak bertuan. Misalnya cara bertuan. Oh ini tenaga kerja gitu loh misalnya. Ya, jadi kita tawarkan yang belum tuntas di Republik ini apa, gitu. Jangan diborong semuanya, nanti bingung presidennya. Mending presiden. Iya, tawarkan aja apa yang belum tuntas gitu.
Lalu misalnya hukum, apa Yap. hukum? Gitu kira-kira ya Pak Herman. Tapi cara bertuturnya oke gitu. Yap. Yuk, silakan yang lain. Terima kasih. Monggo ditanggapi yang lain, Bapak Ibu. Kita saling sharing dulu di sini. Bang kuratornya ini tutup pintu lagi, Bang Hermawan. Tapi saya tertarik tadi dengan diksi yang digunakan itu, takkan kubiarkan mengamen di negeri sendiri, maling di negeri sendiri. Ini satu kesatuan kalau ini. Berarti ada Ya. sesuatu yang hilang ini. Nah, mungkin dari sini bisa kita di dalam ini. Satu Kembangkan permasalahan. di dalam kan ya. Oke, biar satu objek. Ya. Terima kasih. Oke, yang lain silahkan. Saya nanggepi yang puisinya Pak Herman itu. Ya Ya, memang Pak Mulyadi. Pak Herman memang pesannya banyak banget Pak Herman. Betul Bang Okta, pesannya banyak. Tapi tadi misalnya ada kata-kata yang tadi dikutip oleh Mbak Fib, mengamen di negeri sendiri. Nah itu mungkin konteksnya ketenaga kerjaan lah ya Pak. Iya. Nah, main di situ, main di situ. Nah, itu bisa dikembangkan. Iya, main di situ, main di satu topik itu, main di satu objek itu, gitu loh. Mengamen di negeri sendiri, atau maling di negeri sendiri, itu. Iya. Konteks apa? Itu masuk tenaga kerja, masuk. Tapi ketika dia main ke bahari, jadi bias, gitu loh. Lain lagi. Iya. Maling di rumah sendiri. Itu ya, boleh juga maling di rumah sendiri. Itu menarik juga. Karena aku presiden. Ya itu komen saya. Oke, terima kasih Pak Mol. Ya sama-sama. Ya, ini yang masih gabung dengan kita ada Bang Eliezer ini. Halo Bang Eliezer. Baik, selamat malam. Ya, selamat malam. Gimana, Bung? Kali bisa bincang-bincang, mendengarkan senior-senior dalam memberikan arahan, dan ada juga memberikan masukan terkait dengan penerbitan antologi bersama dengan tema Aku Presiden. Saya sepakat dengan apa yang sudah senior-senior ungkapkan. Tinggal menyesuaikan, dari timur jauh sekali. Terima kasih. Halo. Mungkin ingin berbagi visinya, Bang Eliezer. Saya menyesuaikan, menyimak dan berkontribusi. Iya. Semoga nanti pemula, setelah acara diskusi kita ini mulai muncul ya. Oke. Yang belum, semuanya sudah ini kayaknya Bang. Mungkin bisa kita akhiri bincang-bincang kita malam ini Bang Okta. Jangan dulu. Jangan dulu. Masih kalau Jakarta masih setengah 9. Kalau Mas Heru bilang batasnya Jakarta, Bang. Wilayah timur. Sampai jam 10 kalau saya bikin. Masih ada waktunya, berarti sampai jam 10 ya Banyuwangi jam 11 lah gitu loh. Aduh, jangan Bang. Besok ada kegiatan saya. Ya udah tanya yang lain, tanya. Tapi ini direkod ya, Mas. Mas Heru. Ya, rekod. Ya. Ini ada Pak Tabah ini, Pak Tabah baru. Ada yang masuk. Yang baru masuk ada ya. Karena aku presiden, membiarkan anak dan cucu serta saudaraku membagi kue kekuasaan. Karena aku presiden, kan kumainkan undang-undang dan aturan agar menguntungkan anak cucu dan saudaraku. Karena aku presiden, kan kulanggar semua yang bisa kulanggar. Karena aku presiden yang ingin berkuasa dari balik terali besi. Enggak. Itu bisa masuk.
Enggak, itu bisa di bawahnya ada lanjutan itu. Enggak apa-apa, itu masuk. Itu mengingatkan supaya para presiden nanti jangan seperti itu gitu loh. Enggak apa-apa. Dia datang, dia menjadi aku presiden, menjadi tokoh antagonis gitu loh. Jadi dia dari angle antagonisnya seorang presiden gitu loh. Nah, kalau mau rezim yang akan datang kayak gitu ya monggo gitu. Oke, Abah Tabah ini sudah gabung dengan kita ini. Abah, assalamualaikum Abah. Halo Abah. Bang Tabah itu di mana ya, Pak Tabah? Di Bengkulu ya? Padang. Sumatera dia. Bukan Padang, Bengkulu. di Palembang kali ya, Palembang. Oh, Palembang. Oke. Hilang sinyal kelihatannya, Mbak Vi. Iya. Hilang sinyal. Mungkin sedang menjadi presiden. Ayo, siapa lagi? Coba di absen Mbak Beva. Sudah Bang, sudah semuanya ini. Sudah habis, oh Bang? Halo. Sudah habis ini. Ya, ini Sudah. Pak Tabah aja ini yang belum. Iya, tinggal Abah ini. Ya udah, monggo silakan Pak Tabah, Pak Haji yang baru pulang umroh. Haji Bang, pulang haji kapan hari itu? Oh, Haji ya. Ini sinyal, ini kendala sinyal ini. Iya. Ini antropolog nggak diam-diam aja ngopi nggak nawar-nawarin. Kapan berangkat ke Jogja? Siapa? Kapan Romo. berangkat ke Jogja? Romo. Ya. Ngopi sendiri aja nggak nawar-nawarin. Loh, enak kalau ngopi sendiri itu. Alah. Ini paling dia akan protes masalah lingkungan hidup nih. Kalau nggak masalah alat adat istiadat ini. Kalau dia pengembang dunianya dia, sekarang dia susah jadi orang Jakarta, main daerah melulu. Iya, keliling terus Romo itu. Itu mencari inspirasi untuk jadi presiden. Oke. Ya, baiklah ini Abah mengalami kendala, Abah. Baiklah, sahabat, saya berikan informasi ulang mengenai kegiatan kita, antologi yang kita buat sekarang ini adalah presiden. Dan para penyair mengirimkan 2 puisi, masing-masing puisi maksimal 2 halaman. Kalau dihitung hitungan baris ya seperti biasanya, 1 baris paling tidak 24 baris, 1 halaman 24 baris. Berarti kalau 2 halaman ya kalikan 2 begitu. Ya, kemudian sertakan biodata, narasi secara singkat dan foto. Fotonya ini kalau saya kapan hari memberikan guyonan itu foto ala presiden. Kira-kira seperti apa ya? Saya membayangkan Bang Okta berpakaian presiden. Wah, seperti apa ya Mas Edi ya? Aku jadi Fidel Castro. Fidel Castro. Katanya nggak ada potongan, Mbak Rifa. Ya. Yang sudah kirim itu malah Pak Warjito, Masya Allah. Beliau ini ketika beliau sembuh, langsung aktif saya lihat, langsung kirim puisi. Ya semogalah tetap kondisinya tetap membaik Pak Warjito. Hari ini kenapa nggak muncul Pak Dewarjito, Mbak Vi? Saya tidak menghubungi langsung dan tidak japri. Biasanya saya kan japri orang. Ini enggak, saya japri ini semuanya. Enggak. Begitu saja. Enggak. Aku dengan sadar tidak menghubungi dia.
biarkan dulu, dia ambruk lagi kemarin. Dia Masya Allah. kurang sehat lagi. Oh, Dia akan datang ke Jakarta, menghubungi menemui anaknya yang baru pulang dari Jepang, janjiannya di Jakarta gitu loh. Salah makan, iya. Masya Allah. drop lagi, langsung itu. pulang ke Semarang. Iya. Padahal ketika sembuh kemarin bisa aktivitas nanya terus itu Pak Warsito. Loh, dia udah kirimkan konsep surat ke presiden kok. Nanti besok aku kirim di grup, kalau dikoreksi, termasuk nanti Romo juga koreksi. Itu kalau surat ditujukan kepada yang terhormat, titik 2, 1, Presiden Republik Indonesia, 2, 3 calon presiden, boleh nggak? Apa satu-satu? Boleh. Hah? Boleh, Bang. Romo, boleh nggak tuh? Satu-satu. Satu-satu. Berarti 4 surat. Iya, wakil sama presiden toh? Enggak. Wakil kita enggak surati. Cuman kata sambutan dari rezim sekarang Jokowi. Lalu 3 calon presiden yang lagi berkompetisi. Jadi satu-satu atau kepada yang terhormat. 1, Presiden Republik Indonesia Jokowi. 2, 3 calon presiden Indonesia. Atau mungkin 2 Prabowo, 3 Ganjar, 4 Anies misalnya. Ya, Boleh nggak? Boleh nggak? 3-3-nya disuratin aja. Soal mereka bersedia, it's no problem gitu loh. Oh, harus. Aku channelnya ada, dan ini peluang buat mereka mencari simpati Republik kan, simpati para penyair kan. Aku berharap mereka merespon dengan kata sambutannya dan membuat puisi. Ya, disuratin aja. Calon presidennya disuratin, presiden yang sekarang disuratin. Ya. Insya Allah keempat-tempatnya aku sudah punya channel gitu. Insya Allah. Satu-satu Bang Okta, kalau mereka disurati satu-satu. Dengan mencantumkan nama pribadi itu ada bentuk penghormatan juga bagi kita ke mereka. Dari kita ke mereka. Tapi ada catatan lain juga Mbak Viva. Jadi kalau itu jadi satu, itu merupakan tantangan. Karena, dia bikin, dia juga dikirimi, saya harus bikin juga dong. Nah, tapi kalau masing-masing itu mungkin, barangkali aku saja ya, atau mereka saja. Masuk akal. Berarti untuk calon presiden mencantumkan nama ketiganya itu Bang, di satu surat. Atau ada informasi Bang Okta, bahwa kami juga menyurati ABCD itu. Jadi suratnya satu-satu seperti saran Romo tadi, tetapi kita sampaikan bahwa kami juga meminta pengantar atau apapun itu dari ABCD. Kita lampirin surat kepada yang lain itu ya? Enggak usah, ada catatan saja Bang. Jadi permohonan Cuma itu disampaikan aja bahwa surat yang sama juga disampaikan kepada 4 calon presiden yang lain. Betul. Jadi sugestinya begini, mudah-mudahan ada rasa persaingan di situ sehingga 3-3-nya mau gitu loh. Ya, betul itu. Secara psikologi kita bisa baca begitu. Ya. Ya oke kalau gitu siap. Berarti satu-satu kita bikin. Besok aku kirim di grup. Aku minta koreksinya supaya segera aku kirim ke linkku gitu loh. Untuk direspon. Oke. Ya. Oke Bang. Saya kira Abah Tabah ini belum ada suara juga. Saya panggil sekali lagi Abah. Halo Abah. Abah Tabah? Oh, udah dengar. Ya, semoga karena kesulitan sinyal, beliau tetap mendengar kita.
jadi bisa menyimak. Baiklah, tanggal pengirimannya paling akhir adalah 10 Januari. Terbitnya nanti mulai masuk percetakan tanggal 1 Februari, 10 sudah bisa terbit. 10 Februari sudah bisa terbit. Begitu ya. Jadi intinya sudah di sana. Jangan lupa 10 Januari sudah keluar semua. Gitu. Ya, oke 10 Januari semuanya harus Bapak sudah Ibu. jadi presiden semua. Sudah jadi Itu ada presiden. Romo. Ada Romo. Jempol itu Bang. Romo ngasih jempol. Jempol saja. Oke, siap. Oke. Jangan. Baiklah, terima kasih Bapak Ibu sudah menyempatkan waktu hadir dalam bincang-bincang kita. Aku Presiden. Semoga kegiatan ini tepat waktu dan biasanya memang kalau kita mengadakan agenda kegiatan seri Indonesia Membaca, ini selalu tepat waktu. Ini insya Allah tepat waktu. Dan kesulitannya ini relatif lebih ringan daripada tantangan yang lalu ketika kita mengulas mengenai anak merah putih, di mana diri kita terpecah jadi dua waktu itu, satu sisi menjadi anak kecil, satu sisi menjadi sebagai orang tua. Kalau ini pure murni kita sebagai presiden, jadi secara berpikirnya kita ini satu poros saja. Semoga ini tidak menjadi kendala bagi kita untuk segera menyelesaikan karya untuk Aku Presiden. Saya tutup. Mbak Viva. Mbak Beva, ada Iya. itu suara. Mohon Ya, maaf, monggo. Mbak. Ini aku ada sedikit kalimat tadi terinspirasi oleh teman-teman. Boleh saya coba untuk baca? Monggo. Ya. Ya, sekedar nyoba ya. Aku presiden. Aku perempuan sunyi. Di matamu, ragaku tampak rapuh. Tahukah engkau, jika aku jadi presiden nanti, takkan kubiarkan perut anak-anak negeri bernyanyi-nyanyi sebelum lelap, menahan perih dan pedih. Seperti itu, Mbak Viva. Oke, terima kasih. Mungkin dari kalimat satu dan yang kedua tadi ya Bang Okta ya, yang perlu Ya, mohon dikurasi. Aku adalah perempuan sunyi, dari situ. Kayak ada lompatan dari situ, lompat dari kalimat satu dengan kalimat keduanya ini. Monggo, Bang Okta diulas dulu Bang Hermawan. Bang Hermawan dulu deh. Silakan Bang. Aku lelaki sunyi. Bang Hermawan, gimana yuk? Itu bagus disambung begini, aku lelaki sunyi dari kumpulannya yang terbuang. Itu siapa namanya nggak ada. Aku pakai HP itu Ibu Robinga ya? Siapa? Bu Robinga ya, Bu Robinga. Ya. Bu Robinga, posisikan dirimu menjadi perempuan Margaret Thatcher. Gitu. Jangan kau lemah. Jangan kau sebut dirimu lemah di sini. Iya. Kalaupun aku sebagai seorang perempuan, bila aku menjadi presiden, aku akan bla 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 bla. Ya. Ya. Ya kira-kira begitu tawaran dari aku gitu loh. Iya Tinggal, Bang. Di matamu ragaku memang tampak rapuh. Tapi tahukah engkau, jika aku jadi presiden nanti, takkan kubiarkan perut anak-anak negeri bernyanyi-nyanyi sebelum lelap. Menahan Itulah perempuan Bang. pedih. Berani perempuan itu Bang. Ya. Terus kembangkan Mbak Robinga. Kalau enggak dirimu tekor nanti. Ada waktu berekspresi, ada 48 baris loh. Kalau kirimannya 4 baris, ya enggak masalah gitu loh. Cuman ya kan secara deskripsi
Bu Robinga mau bicara tentang kelaparan atau apa, tuntasin gitu loh. Ya. Nah, tema kelaparan boleh gitu loh. Ya, tuntasin. Walaupun misalnya bisa dengan 4 baris selesai, tidak apa-apa. Cuman aku hanya menyarankan masih ada. Bisa mungkin balada dibikin, bisa mungkin visi naratif mungkin banyak genre dari puisi. Tapi kalau mau 4 baris itu aja tidak masalah gitu misalnya gitu. Itu tadi baru spontan aja kok Bang, belum terpikirkan yang panjang ya. Iya. Yang jelas ya itu puisi itu satu deskripsi, satu ini kok. Satu makalah kok itu. Cuma dipadatin. Iya. Yuk. Oke. Terima kasih. Sudah cukup? Apakah ada yang ingin nambahi? Sudah ya? Sudah malam. Kita mungkin akan berlanjut lagi kalau ada misalkan ada hal yang ingin kita bahas kembali. Mungkin seperti yang perjumpaan kita yang dulu itu Bang, kita pilih 1 atau 2 orang menjadi narasumbernya begitu Bang, untuk masuk ke masalah sehingga kita bisa berdiskusi menjadi lancar. Gitu. Untuk kesempatan yang akan datang mungkin ya Bang ya. Baiklah Bapak Ibu, ya kita sudah di akhir perjumpaan kita. Semoga nanti acara kita lancar. Nah itu harapan kita. Mohon maaf atas segala hal yang mungkin kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Diposting ya Mas. Waalaikumsalam. Rekamannya diposting ya Mas. Ya, siap Bang. Yuk. Terima kasih banyak Mas Heru. Yuk. Oke. Sampai jumpa kembali. Saya tunggu karyanya. Saya tunggu. Oke. Salam tahu bulat. Ya, salam Salam tahu bulat. Lanjutkan Mas goreng tahu bulatnya. Ya, siap. Oke, izin keluar duluan, Ge. Iya, baik. Saya tutup ya ruangnya. Saya tutup ruangnya.